Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, perkenalkan ya, nama kakak guru, panggil saja Kurniawan ya. Ini guru kelas 2 MI ya, wali kelas 2 MI. Nama kakak Kurniawan, di sini sudah tertulis. Ini tandanya Kurniawan. Nah, hari ini kita belajar mata pelajaran fikih kelas 2 MI. Oke, hari ini kita belajar tentang azan dan iqomah. Azan dan iqomah biasanya pasti adik-adik ya selalu atau sering ya, setiap hari adik-adik semua mendengar azan dan iqomah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang azan dan iqomah. Jadi adik-adik bisa tahu apa sih itu azan dan apa itu iqomah. Oke, kita mulai bahas. Nah, azan yaitu pemberitahuan atau ajakan seruan untuk umat Islam melaksanakan sholat. Ya, jadi dengan adanya azan itu ya kita bisa tahu tuh ya, kita bisa mengetahui kapan masuknya waktu sholat ya, seperti masuknya waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jadi kita bisa tahu. Nah, kemudian hukum menggunakan azan yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, jadi itulah kenapa sebelum melaksanakan sholat itu dianjurkan untuk azan terlebih dahulu. Azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Oke, selanjutnya. Nah, ini qomat. Apa itu qomat itu? Qomat menurut bahasa berarti mendirikan. Iqomat menurut istilah adalah ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Iqomah juga menandakan sholat akan segera dilaksanakan. Nah, jadi kan setelah azan ingat ya, bedanya azan sama iqomah. Kalau azan menandakan masuk waktunya sholat ya. Kalau iqomat itu menandakan sholat akan segera dilaksanakan ya, itu bedanya. Oke, selanjutnya nah ini dia syarat-syarat azan dan iqomah. Syarat-syarat azan dan iqomah, yang pertama, orang yang azan dan iqomah itu harus orang Islam. Jadi yang azan dan iqomah itu harus orang Islam, nggak boleh non muslim ya, baik Hindu, Buddha ataupun itu nggak boleh ya, karena berbeda keyakinan juga ya. Jadi memang yang azan dan iqomat itu harus orang Islam. Yang kedua, azan dan iqomah dikumandangkan setelah masuk waktunya sholat. Nah, itulah kenapa harus dilakukan setelah masuk waktunya sholat. Kalau udah mulai masuk waktunya subuh ya mulai azan ya kan, kemudian setelah azan baru qomat. Nah, kemudian yang ketiga, orang azan dan iqomah harus tamyiz. Orang yang azan dan iqomah harus tamyiz. Tamyiz itu artinya bisa mengetahui baik dan buruk, benar dan salah. Contohnya misalnya mencontek. Nah, mencontek itu buruk ya kan. Tapi kalau misalnya kita bersungguh-sungguh rajin belajar, itu contoh yang baik. Itu perbuatan yang baik. Tapi kalau misalnya suka mencontek, nah itu adalah perbuatan yang buruk. Itu salah satu contoh tamyiz ya, bisa mengetahui baik dan buruk. Nah, yang keempat, kalimat azan dan iqomah diucapkan secara berturut-turut.
Ya, dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali, ya kan? Hayya 'alal falah, terus sampai la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kelima, tertib. Tertib ya. Yakni kalimatnya harus teratur. Ya, jangan ngacak-ngacakan kalimatnya. Atau misalnya asyhadu alla ilaha illallah, habis itu baru hayya 'alal falah. Nah, salah. Jadi harus teratur ya, jangan ngacak-ngacak. Karena itu enggak sah ya azannya. Harus diulang. Nah, kemudian apa lagi? Nah, sunnah-sunnah dalam azan dan iqamah. Sunnah-sunnahnya nih, yang pertama, sunnahnya apa itu sunnah? Sunnah itu apabila dilakukan mendapatkan pahala. Nah, apabila ditinggalkan itu nggak apa-apa, nggak berdosa. Itu namanya sunnah. Oke, ini Kak lupa yang ngasih tau, maaf ya. Jadi sunnah itu, tolong diingat ya, apa itu sunnah? Sunnah ialah amal perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan itu tidak apa-apa ya. Jadi nggak berdosa kalau ditinggalkan. Nah, sunnah dalam azan dan iqamah yang pertama, berdiri tegak. Nah, biasanya kita suka lihat nih, bapak ya kan azan di masjid, pasti berdiri tegak menghadap kiblat ya. Kemudian yang kedua, suci dari hadas, ini bukannya dry ya, maaf, salah ketik. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi harus suci hadas besar dan hadas kecil ya. Apalagi kalau misalnya setelah buang air harus benar-benar dibersihkan dulu. Jangan asal yang penting guyur basah. Nah, dibersihin benar-benar dulu setelah buang hadas. Nah, yang ketiga, berdiri di tempat yang lebih tinggi. Nah, ini sunnah, di tempat yang lebih tinggi. Nah, ini kenapa berdiri di tempat yang lebih tinggi? Ya, karena pada sejarahnya ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah ya, itu ketika ingin azan itu harus berdiri di tempat yang lebih tinggi dulu. Bahkan Bilal bin Rabah pernah menaiki Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Kenapa bisa begitu? Agar suaranya bisa terdengar oleh banyak orang. Kalau sekarang kan enggak, ada sound system ya kan, ada sound system, ada mic ya kan, jadi suaranya bisa terdengar. Nah, kemudian muazin hendaknya memiliki suara yang bagus. Jadi kalau azan itu ya suaranya harus bagus ya. Kenapa? Biar enak didengarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan suaranya tuh jelek banget. Ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja ya. Tapi alangkah bagusnya memiliki suara yang bagus ya. Kemudian yang kelima, memasukkan ujung jari telunjuk ke lubang telinga. Ini ujung jari telunjuk, jadi ketika azan masukkan ke lubang telinga begini. Ya, boleh satu, boleh kedua, 2 tangan boleh ya. Langsung kedua tangan itu boleh. Nah, yang keenam, berhenti setiap selesai membaca satu kalimat azan. Jadi jangan langsung disambung gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung disambung. Jangan, ambil napas dulu ya, ambil napas dulu, jangan langsung disambung. Karena ini sunnah ya. Berhenti setiap selesai membaca satu kalimat azan. Yang terakhir, membaca doa setelah azan. Nah, ini biasanya kita selalu dengar di TV-TV ya kan. Adik-adik pasti tahu semuanya, membaca doa setelah azan itu adalah sunnah. Oke, ada lagi selanjutnya.
Ya, sudah selesai. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari bisa paham, dan mudah-mudahan biar bisa berkah buat adik-adik semua, termasuk buat juga kakak pribadi sebagai wali kelas 2 MI ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.